direkam. Bu Seni diulangi lagi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat ya. Baik, Bu. Ya, sehat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya. Jadi tetap semangat. Di masa pandemi ini banyak masalah, banyak kejadian, tapi kita harus tetap semangat. Karena dengan semangat, imun kamu tumbuh, kamu semakin sehat. Itu bisa mengimbas kepada diri kamu untuk belajar walaupun dari rumah, ya. Nah, literasi tetap digalakkan di SMP Negeri 231 Jakarta untuk apa? Untuk kamu. Kalau kami hanya membimbing, hanya memfasilitasi seperti hari ini, kita memfasilitasi. Jadi wujudnya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan begitu banyaknya nikmat pada kita, karena hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Haji Sriono MPD. Mungkin beliau hari ini tidak hadir, tapi katanya memantau karena beliau kurang sehat. Kita doakan sama-sama, semoga Bapak Kepala Sekolah kita yang tercinta ini diberikan kesehatan, ya, sehingga dapat melaksanakan segala sesuatunya dengan semangat yang membara. Bisa memimpin SMP 231 ke puncak yang tertinggi dalam akademik maupun non-akademik. Amin. Dan di sini juga sudah hadir Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang memang literasinya ada di dalam bidang kurikulum yang sudah memfasilitasi kegiatan kita selama ini, Ibu Atik Nur Harjanti. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan karena Ibu Atik ini luar biasa. Setiap hari datang ke sekolah untuk memantau apakah sekolah kita masih ada atau enggak gitu. Ya. Kemudian ada juga di sini yang sudah memfasilitasi kita sehingga kita dapat Zoom, ya, bisa di Zoom di area Zoom virtual ini, yaitu Bapak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik dari pagi harusnya masih enak leha-leha, ini sudah membuat kita melek di depan laptop, depan HP untuk literasi dan sedang berusaha untuk bisa live streaming. Dengan kekuatan yang punya internet yang ada, mudah-mudahan kita bisa live streaming pada hari ini. Kemudian sudah hadir di sini Bapak dan Ibu guru hebat dari SMP 231 Jakarta. Kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu guru kita yang hebat-hebat ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dengan semangat yang kerinduannya sudah mendalam. Amin. Dan kalian rindu dengan kami ya, untuk bisa bertatap muka. Kemudian saya juga menyapa perwakilan seluruh kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Terima kasih sudah hadir di ruangan Zoom meeting kita ini dengan segala keterbatasan. Mungkin kamu terbatas internet, tapi internet sudah gratis ya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan literasi ini. Kita akan berliterasi dengan beberapa tampilan ya dari teman-teman kamu, yaitu dari kelas 9E dan 9F, kemudian ada dari kelas 8. Seperti biasa, kelas 7 memantau. Aksi literasi kalian mungkin nanti lebih hebat karena kita mungkin sudah ada di sekolah. Kalian akan manggung di tengah-tengah halaman sekolah kita. Oh, lebih hebat sekali. Kalau di Zoom kan gregetnya kurang. Nanti penontonnya asli. Bagaimana mereka bertepuk tangan dan melihat kamu beraksi nanti. Kita doakan mudah-mudahan kita jadi bertatap muka pada bulan Januari ya. Semoga Jakarta tidak lagi bertambah pasien COVID-nya dan kita akan bisa bersua kembali. Nah, tidak berpanjang kata, kita akan menampilkan dari kelas 9E. Dari kelas 9E ini maminya sudah ada, di Mami Mary. Ya, Bu Mary ini udah merekam anaknya dengan beberapa kamera supaya anaknya bisa
eksis pada hari ini, jangan membuat malu Bu Mary ya. Itu Bu Mary mandinya dari jam 4, mandi kembang. Supaya anaknya bisa semangat. Ya, kita akan tampilkan dari kelas 9E. Dari kelas 9E ini Bu Ginda nggak ada, saya akan lihat dulu. Tolong dibantu dibacakan ya. Ibu Rosita nih manjatnya ketinggian soalnya. 9E siapa Bu Mary siswanya? Endang Oktaviani. Nih saya lagi ngeliat dulu. Dari 9E kemarin sudah distorsi namanya oleh Bu Mary. Dari kelas 9E untuk bersiap ya. Kelas 9E tolong dipersiapkan. Kalau dari kelas 9F itu ada Isyana dan Seva. Dari kelas 9E Bu Putri sudah ketemu namanya, kok saya ini tinggi banget ya. Endang nih. Ya panggil Bu Mary. Siapa? Endang. Nggak kedengeran ya suara Bu Mary. Ada yang terdengar? Bu Putri masih ingat? Ini saya manjat dulu ke atas nih soalnya. Aku chat. Enggak kedengaran. Kedengaran ya? Tidak. Nggak kedengeran suara Bu Mary. Terlalu lembut Bu Mary suaranya, nyaris tak terdengar. Ya. Sambil 8E, Alifa dan Valentino, Bu. 9E. Bu Putri 9E. Bukan 8E ya, 9E. 9E anaknya Bu Mary sudah hadir di sini. Siapa? Octavia ya? Saya harus manjat soalnya ini jauh banget. Enggak. Ya, dari 9E aja deh. Bu Mary nggak kedengeran tadi suaranya. Siapa dari 9E? Silahkan untuk tampil. Saya sambil ngeliat-ngeliat juga, ini lama. Ya, silahkan dari 9E untuk tampil. Ya, Bu Mary. Oh, Ending Oktaviani. Silahkan Ending Oktaviani. Ending apa Endang? Oh, ini Ending. Oh, Endang. Tuh anaknya ngomel tuh. Ya. Endang Oktaviani, silahkan tunjukkan aksi literasimu. Silahkan Endang. Yang lain, tolong dimatikan mikrofonnya ya. Silahkan Endang. Tepuk tangan untuk Endang. Ya. Silahkan Endang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMPN 231, serta teman-teman yang saya banggakan. Literasi hari ini saya akan membaca sebuah cerpen yang berjudul Mimpiku. Pada suatu hari, wajahnya diperlihatkan tuh. Endang, turunkan. Nah, Endang, mukanya agak naik. Gadis remaja sederhana yang mukanya agak naik. Ah, bagus. Ya, ulang lagi. Yang berjudul Mimpiku. Pada suatu hari, di pedesaan yang terpencil, gadis remaja sederhana yang bernama Dina, yang duduk di kelas 8 SMP, mempunyai cita-cita yang amat tinggi. Dia ingin menjadi seorang dokter. Ketekunan Dina ingin menjadi seorang dokter sangatlah gigih, hingga dia mempelajari ilmu-ilmu kedokteran di berbagai media. Gadis ini terlahir dari keluarga petani dan juga ibunya ibu rumah tangga. Umurnya yang masih remaja mempunyai semangat yang amat tangguh dalam memperjuangkan cita-citanya. Aku menjadi dokter agar aku bisa berguna untuk orang lain, jawab Dina. Hinaan juga cacian orang lain selalu ada di telinga keluarga Dina. Namun Dina dan orang tuanya tidak terkecoh akan omongannya. Dina malah tambah semangat belajar, dia akan buktikan kalau dia bisa, kalau dia akan menjadi seorang dokter. Orang tua Dina berharap agar anaknya menjadi anak yang sukses. Doa dan usaha yang dijalankan Dina sangatlah gigih. Tahun berganti tahun, saat kelas 12 SMA, dia lulus dengan nilai yang terbaik dan juga mendapatkan sebuah beasiswa. Jurusan yang diambilnya yaitu kedokteran.
Kini Dina sangat-sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan dan juga doa orang tuanya. Akhir cerita, Dina semakin semangat belajar karena masa depan sudah di depan mata. Pesan moralnya dari cerita ini, kejarlah cita-cita dengan keyakinan dan penuh semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Endang, hebat banget. Endang bulan kemarin habis ulang tahun Endang, karena namanya Endang Oktaviani ya. Terima kasih Endang, sukses banget ya bacanya, lancar. Karena nanti kalau yang baca mukanya agak dilihatin ya, biar Pak Topik bisa SS muka kamu dengan baik. Tadi ada Endang, jadi setiap kita membaca harus ada pesan moral yang disampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya ada Siti Juwariah. Siti Juwariah. Ya, siap. Ya, silakan Siti Juwariah, tunjukkan aksi literasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMPN 231 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul meskipun lewat Google Meet. Di sini saya akan memaparkan buku yang saya baca yang berjudul Hello Salma, penulis Eriska Febriani, penerbit Coconut Box. Eriska Febriani merupakan salah satu penulis muda berbakat dari Indonesia. Eriska lahir di Badar Lampung 25 Maret 1908. Saat ini Eriska sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Indonesia. Saat duduk di bangku sekolah menengah bawah, Eriska menulis cerita fanfiction tentang boyband Korea, yaitu Shine, dan mengirim kepada teman-temannya. Cerita tersebut mendapat respon positif sehingga Eriska mulai menulis cerita fanfiction lain di Facebook. Setelah sukses menulis di Facebook, Eriska banting setir penulis di Wattpad sehingga genre yang berbeda, yaitu teen fiction. Karya teen fiction pertama adalah Dear Nathan. Dear Nathan berhasil menarik miliaran pembaca di Wattpad dan naik cetak sehingga berulang kali. Selain itu, Dear Nathan juga dilirik oleh produser film dan berhasil merebut penonton hingga lebih dari 700.000. Keberhasilan Dear Nathan mendorong Eriska untuk menulis kelanjutan dari novel tersebut yang berjudul Hello Salma. Novel ini lebih banyak menceritakan kehidupan Salma dengan keluarganya yang berbanding terbalik dengan Dear Nathan, yang lebih menceritakan kehidupan Nathan dengan keluarganya. Walaupun begitu, novel ini sangat erat hubungannya dengan Dear Nathan. Kata putus terucap dengan mudah pada bibir Salma, karena Nathan kembali ke kebiasaan buruknya, yaitu berkelahi. Nathan pun belum sempat menjelaskan penyebab ia berkelahi sehingga Nathan merasa perjuangannya sudah tidak dihargai lagi oleh Salma. Pada akhirnya, Nathan memutuskan untuk pindah sekolah. Kehidupan Salma setelah putus dengan Nathan terasa membosankan dan melelahkan, karena orang tua Salma mengharuskan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Keinginan orang tua Salma bertolak belakang dengan keinginannya, tetapi Salma mengusahakannya. Pada akhir usaha Salma pun sia-sia, karena Salma tidak diterima di Fakultas Kedokteran, dan Salma harus menunda kuliah selama 1 tahun. Sementara itu, di sekolah baru, Nathan bertemu dengan seorang gadis tertutup korban perundungan akibat status-status menyedihkan yang ditulisnya di media sosial. Rebecca, gadis itu mengingatkan Nathan pada ibunya. Nathan pun bertekad menyelamatkan gadis itu dari keterpurukannya dan akhirnya berhasil. Setelah itu, Rebecca membuat komunitas untuk penderita depresi yang ia berikan nama Love Yourself. Selama masa menunggu kuliah, Salma merasa malu terhadap keluarganya, sehingga Salma merasa depresi. Kemudian, Salma bergabung dengan komunitas Love Yourself. Salma merasa nyaman setelah bergabung di komunitas tersebut. Di komunitas tersebutlah terjadi pertemuan kembali antara Nathan dan Salma.
Setelah Nathan mengetahui kondisi Salma sekarang, Nathan bertekad menolong Salma seperti yang Salma lakukan dahulu sehingga Salma dan Nathan akrab kembali. Akhirnya, Nathan berhasil mengubah kehidupan Salma. Salma menjadi berani untuk menyatakan apa yang ia inginkan sesungguhnya kepada orang tuanya. Orang tua Salma luluh dan membebaskan Salma untuk melanjutkan pendidikan di fakultas yang Salma inginkan. Karena Salma ingin menjadi penulis, Salma memutuskan kuliah di Fakultas Sastra Indonesia. Terdapat penerbit buku yang ingin menerbitkan cerita Salma yang diunggah di blog pribadinya. Salma pun sangat gembira, dan akhirnya impiannya pun tercapai. Orang tua Salma bangga terhadapnya saat launching buku pertamanya. Nathan menyatakan perasaan pada Salma dan mereka kembali bersatu untuk kelanjutan kisah mereka. Biarkan Tuhan hanya yang menentukan. Cerita yang diangkat dalam novel ini sederhana, namun mengandung banyak pelajaran yang dapat diambil bahasa yang digunakan dalam novel ini. Mudah dipahami dan memiliki ending yang menggantung sehingga menarik pembaca untuk membacanya hingga berulang kali. Selain itu, terdapat beberapa bahasa daerah yang dilengkapi dengan terjemahannya, sehingga tidak membingungkan pembaca. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali. Ibu Mary nggak salah pilih-pilih anaknya ya. Ada tadi si Ending apa Endang ya? Endang Pak Ending. Hebat banget. Kemudian satu lagi Siti Juaria, hebat Siti. Jadi ketika kita membaca, walaupun itu adalah novel-novel yang percintaan, tapi yang kamu ambil adalah pesan moralnya ya, bukan hasil percintaannya. Jangan dipraktekkan gitu ya. Masih jauh langkah kamu. Jadi untuk cinta-cinta biar menjadi hiburan saja. Ya, itu dari kelas 9E yang hebat. Ini kelas saya nih, malu nih kalau saya kelasnya kalah dari Bu Mary. Ya kan? Nah, dari 9F. 9F saya punya 2 jagoan saya. Yang pertama adalah Seva. Seva, mana Seva? Seva. Iya, oh Seva yang ganteng ini anak saya paling ganteng ini, ya, karena memang yang diundang hari ini ada yang ganteng, ada yang cantik. Kalau Seva saya bilang cantik kan ngaco kan, ya. Ya Seva akan menunjukkan aksi literasinya. Seva tunjukkan aksi literasimu dan malu-maluin 9F ya. Silakan. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan membaca buku yaitu Cara Instan Membuat Website. Jadi di buku ini, saya sangat suka dengan buku ini karena bentuknya yang kompak dan kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana dan enak buat dibaca. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana caranya membuat website dengan sangat instan, dan mulai dari pengertian websitenya, cara mendesain layout front page websitenya, dan bagaimana cara mendesain tema website tersebut. Di buku ini juga menjelaskan cara membuat website yang paling mudah dan tidak diperlukan adanya coding. Jadi kita hanya mengopi script dari buku ini. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu website. Jadi website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling menghubungkan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Dan setelah itu tujuan atau fungsi dari website ini adalah yang pertama untuk digital marketing, untuk bisnis juga bisa, dan yang paling penting adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menaruh iklan di Google Ads. Dan di buku ini juga menjelaskan kayak bagaimana cara mendesain dan menata ulang website dengan sangat mudah. Dan kita juga diberi CD, isinya itu adalah kumpulan file template yang ada di dalam CD-nya itu, dan bisa kita gunakan untuk membuat website. Jadi, untuk membuat website ini diajarkan ada 2. Pertama yang berbayar dan gratis. Kita mulai dari yang gratis dulu. Jadi, kalau yang gratis ini, kita hanya bisa menggunakan nama depannya aja untuk custom, tapi belakangnya itu seperti Blogspot dan Blogspot dan WordPress.
kekurangannya adalah ini rentan sekali dihack atau dibobol, dan ya yang pastinya sangat tidak aman karena yang namanya juga gratisan. Dan selanjutnya ada yang berbayar. Jadi ini itu harganya itu tergantung si penyedia hosting tersebut gitu. Dari ada yang paling murah sampai yang paling mahal, tergantung servisnya masing-masing. Dan di buku ini juga dijelaskan bagaimana caranya membuat website sekolah secara instan gitu. Sama, ada yang gratis dan ada yang berbayar juga. Mulai dari cara membuat database, mulai menata front page, mengisi dan membuat halaman baru, dan membuat menu navigasi. Dan website ini itu pastinya menjelaskan semua secara terperinci dan jelas. Dan sepertinya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, karena poin-poin pentingnya hanya itu aja, dan sisanya tutorial semua. Pesan moralnya adalah ya kita harus tetap belajar walaupun terlihat susah, minimal kita mau mencobanya gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Wah, hebat banget. Keren. Website sendiri ya? Bu Seni, Keren. Bu Seni nanti bikinin ya, Seva ya. Aduh, mau dong domainnya Seni Asia. Saya mau dong. Mau siapa lagi yang mau? Aku Linda. Pak Topik, ada anak yang bisa udah bacanya sampai tuntas. Kita membuktiin bacaannya itu literasinya bagus apa enggak. Kan tes, ya kan berarti ya? Seni ya, Seni Asyati 231 ya domainnya ya. Seva jadi besok ya. Bu Linda juga tuh mau. MFP juga banyak yang mau ini. Sama WordPress sama Blogspot. Seni aku mau ya. Iya. Kalau Blogspot mau udah biasa, saya udah punya. Tapi Ya, kan Seva kan mahal, berbayar, beli hosting. Yang gratisan. yang gratis. Ih, Pak Topik nggak dengar tadi laporan Seva ada yang gratis. Yang gratis ya, Seva ya. WordPress, Senior. Terima kasih, Bu. Pak Topik Ayo bikin pokoknya bareng-bareng. bikin bareng-bareng, nanti Seva yang ngajarin kita. Kita boleh belajar dari anak karena Tutorial. Iya, tutorial dari Seva. Ya, terima kasih Seva. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Seva, kamu bisa mengalahkan Pak Topik. Setelah ini kamu silahkan beradu sama Pak Topik ya. Pak Topik ada yang ngalahin tuh. Iya, Seva, terima kasih. Masa Seni bukan ngalahin regenerasi. Iya. Ya dong, biar diduga sedang bantuin, masa sendiri. Oh gitu. Benar. Seva, nanti kamu petugas bantuin tugas ya. Ya. Terima kasih Seva Ya, Bu, sama-sama, atas Bu. laporan hasil bacanya yang bukunya benar-benar bermutu. Seperti itu. Jadi kita juga bisa membaca buku-buku non-fiksi yang dapat membuat imun kita naik, yaitu berpikir tingkat tinggi, aras tinggi atau HOTS. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan aksi literasi yang kedua, yaitu dari ketiga berarti ya, dari 9F yang kedua, yaitu Isyana. Silakan Isyana. Isyana mana ya? Saya Ibu. Iya, Isyana, tunjukkan aksi literasimu. Ya, yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Isyana Balkis dari kelas 9F. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Cahaya Rembulanku. Cahaya rembulanku, kau adalah penerangku di saat kegelapan menerpa. Kau adalah penerangku di saat aku salah arah. Kau adalah penyemangatku di hariku yang sulit. Kau penyemangatku di kala hati ini mulai menyerah. Ibu, cahaya rembulanku, terima kasih telah menjadi cahaya di kehidupanku. Terima kasih telah menerangi jalanku selama ini. Ibu, cahaya rembulanku, terima kasih untuk segalanya. Aku menyayangimu kini hingga akhir hidupku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Saya pikir masih panjang. Saya sedang meresapi seorang ibu sedang dipuja dan puji oleh Isyana Balkis. Terima kasih. Itu cocok banget bulan Desember Hari Ibu ya. Kamu bikin video,
kamu baca di depan ibu kamu, bagaimana reaksi ibu kamu? Apa ibu kamu bilang, apaan sih lu lebay? Atau alay banget? Atau, Isyana, ibu mau nangis. Nanti kamu kasih tahu kita ya. Iya, terima kasih Isyana. Hasil karya dari Isyana. Selanjutnya dari kelas 8E. Ibu Saputri, panggil anaknya Bu Saputri. Siapa yang akan beraksi dari 8E? 8E ada Alvino, Bu. Alvino. Alvino hadir di sini. Alvino. Alvino hadir ya dari 8E. Alvino. Dengan Satu lagi. Alifa. Oh, Alifa. Iya, silakan Alifa. Ya, Alifa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah, guru-guru, serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan membaca kisah Wali Songo, itu asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu Jepara dan Leren. Pada masa tahun 1404 Masehi, sebagian rakyat Gresik merupakan agama Islam, tapi rakyat dan rajanya masih beragama Hindu dan Buddha. Kerajaan yang berkuasa ialah Majapahit. Ia juga meluruskan beragama Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Sifat ia lemah lembut dan ramah tamah. Tentunya takwa itu letaknya di hati yang mengendalikan segala gerak hidup manusia untuk sekuat-kuatnya, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. 2 tahun Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan masyarakat di Gresik akan menjadi lebih baik. Singkat saja, sudah lama ia berdakwah hingga tahun 1419 Masehi. Beliau meninggal dunia pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Sebagai sabda Nabi, bahwa kefakiran akan menjurus kepada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Jadi semua yang dibaca itu memang harus ada pesan-pesannya buat diri kita sendiri, khususnya dan buat orang yang mendengarkan. Selanjutnya kita dengarkan tadi Alvino ya Bu Saputri. Ya Alvino silahkan untuk melakukan aksinya. Alvino dari 8E. Alifa kenapa? Valen Bu, Valen. Oh Valen. Valen Bu Saputri diganti. Alvino ganti nama jadi Valen. Iya Valen silahkan tunjukkan aksi literasimu. Mana Valen? Valen. Mana Valennya nih? Valen, Valentino, bukan Alvino. Valen mana ya? Valen. Valennya nggak ada, Alifa. Ya, kalau Valen tidak ada Valen. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dulu. Tadi kan sudah. Sekarang kita akan mendengarkan Bu Atik. Bu Atik juga mau bercerita, ya. Sebagai pengganti kepala sekolah, tadi harusnya kepala sekolah di awal, Bu Ati di belakang, tapi sekarang Bu Ati merangkum semua kegiatan kita pada hari ini. Bu Ati juga mungkin punya puisi yang mau dibaca. Kan siapa tahu, apalagi Bu Ati banyak cerita setiap hari ke sekolah, pengalamannya segudang tuh. Nanti kita juga mau dengar perjalanan Mem Epi dari Bogor, bagaimana supaya bisa makan bisa makan kue dari siswa. Nyampe nggak tuh kuenya? Dan tak kalah serunya adalah pengalaman Bu Linda bagaimana supaya menjadi sebuah buku yang bisa menginspirasi seluruh siswa. Silahkan Bu Ati. Sini, aku ya. juga mau baca puisi nanti ya. Oh iya, silahkan. Senang banget. Bu Ati apa Mem Epi dulu baca puisi? Bu Ati rangkum semua? Gimana Bu Ati dulu? Takut telat ya?
Iya, buati dulu. Iya. dulu boleh, saya cari dulu. Ini ditembak ini berarti. Saya cari Dulu. Tapi kita mah serunya silakan Mem Epi baca puisi. Kita belum pernah dengar kan Mem Epi ini juara baca puisi waktu dia SD, SMP, SMA. Ya, belum pernah tahu kan? Saya aja nggak tahu, baru dibisikin tadi. Ya silakan Mem Epi tunjukkan aksi literasi. Bukannya buati dulu. Bu Ati sedang mencari puisinya, katanya padahal puisinya Oke banyak deh. banget. Ya, Ya, oke silakan, deh. Mbak Ati. Ya. Tapi aku bawain puisi jadul ya. Ih, jadul malah bagus jadul. Ya. Kan anak Biar anak-anak kenal juga ya dengan puisi-puisi zaman dahulu kala. Iya, benar Oke. sekali Mem Epi. Iya. Saya membuahkan sebuah puisi karya Toto Sudarto Bahtiar. Mantap. Ini adalah puisi favorit saya. Mantap. Ya, semua anak-anak mudah-mudahan ya. Pahlawan tak dikenal. Karya Toto Sudarto Bahtiar. Mantap. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya berkata, kita sedang perang. Dia teringat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dan tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengada menangkap sepi padang senja. Dunia tanpa buku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandang sambil merangkai kerangan bunga. Tetapi yang tampak wajah-wajah sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu, dia terbaring tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya, senyum bukunya berkata, aku sangat muda. Terima kasih Bu Seni. Hebatnya kan? Edi kalah, Edi kita. Mem Epi itu memang juara lomba puisi dari SD, SMP, SMA yang pesertanya cuma 1. Puisi kesukaanku itu Dia dulu. bukan tidur apa itu, Bu? Dia bukan tidur apa itu? Rebahan kali ya? Rebahan. Dia bukan Rebahan di tidur. balik-balik. Jangan terpaku. Dia bukan tidur, sayang. Saya lagi tanya sayangnya Mem Epi siapa gitu. Ya, biasa. Rebahan, Bu. Iya. Ini kita sudah hadir Pak Edi juga. Terima kasih sudah lengkap di sini semua nih wakil-wakilnya mengawal kita. Karena Bu Ati sedang mematikan video, Bu Ati nanti akan di penghujung acara sekalian menutup acara. Kita akan dengarkan cerita Bu Linda, proses penyusunan buku yang sudah dijalani Bu Linda. Perjuangannya loh. Ya? Bu Seni, itu kayaknya Valentino Pasca itu tadi katanya nggak kedengaran suaranya dia dulu dah anak-anak. Valentino sudah terdengar kan suara kamu, suara merdunya? Tadi salah pencet ya, Valen? Iya. Coba anak-anak dulu lah. Iya, ini si Valentino, makanya kita tadi membuat ini karena Valentino tidak berbunyi. Valentino, silakan. Valentino. Mana ujung kiri mikrofon kamu dipencet. Katanya sudah on mic tapi nggak terdengar. Jadi ujung kiri itu ada gambar mikrofon. Kamu klik di atasnya itu kamu harus on mic. Coba seperti itu, Valen. Dia jawab sudah Bu gitu dia. Ya dia sudah on mic tapi belum terdengar suara. Kalau seperti itu berarti jaringan kamu tidak support untuk mengangkat mic kamu. Jadi jaringannya itu.
Ya, sambil Valentino naik ke atas genteng, oh jangan Valen nanti jatuh, ya. Yang gambar speaker kali itu Bu Seni. Iya, makanya itu dipencet. gambar mikrofonnya Itu kadang belum gitu. diklik, tapi kata Ya. Valen sudah di on mic, tapi tidak terdengar suara. Kadang seperti itu, saya juga seperti itu sering. Iya. Speakernya diklik, itu biasanya ada apa gambar sinyal dua gitu, dia Ya. suara lagi. Pak Valen, tadi banyak masukan dari guru-guru, sudah kamu lakukan, Nak? Yang atas, gambar speaker yang atas. Iya. Berarti Valen ini belum on juga. Ini Bu Ati yang sudah on malah. Udah siap. Bu Ati, sudah siap ya Bu Ati? Bu Ati nanti akan menutup sekaligus membacakan karyanya. Bu Linda, boleh berbagi sharing kita, Bu Linda. Kita masih ada waktu 15 menit. Nanti 10 menit dari ke Bu Ati untuk sekalian menutup kegiatan kita dan 5 menit kasih Bu Linda. Silahkan Bu Linda. Bu Ati aja dulu, Bu Ati. Nah, Bu Ati nanti sekalian mau nutup kegiatan kita. Valen, sudah bisa Valen? Sambil menunggu Valen nih. Kalau Valen tidak, Valen, atau ada siswa yang mau menggantikan Valen dari kelas 8E, kan 8E juga ada di sini nih, ada 5 orang. Siapa dari kelas 8E yang mau menggantikan Valen? Adakah? Sena, bisa Christian? Bu Seni, tolong waktunya diatur sebentar Iya, lagi. waktunya diatur sudah jam 7.16. Kalau Valen tidak ada yang menggantikan. Bu Linda masih memikirkan. Mungkin Bu Ati bisa merangkum seluruh acara kita pada hari ini. Sekaligus kalau memang ada karya Bu Ati yang ingin diperdengarkan dengan suara merdu Bu Ati, silahkan supaya kita sama-sama mendengarkan yang sudah dibuat oleh Bu Ati sebagai penghargaan Hari Guru. Anak-anak tadi sudah memberikan kita karya-karya yang cakep-cakep. Dan nanti Bu Ati akan dibuatkan website gratis oleh SEPA. Ya, silakan Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan guru SMP Negeri 231 Jakarta, dan yang Ibu banggakan, peserta aksi literasi Dugas pada kesempatan hari ini. Dari pagi Ibu menyimak kegiatan literasi yang sudah digagas di